Juki got the sauce, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Haryadi Hairudin. Konten kali ini adalah lanjutan dari Instagram Q&A, yaitu apakah kendala Anda pada saat ngevlog di jalur. Dan sekarang saya mau bagi-bagi tips dikit yang ada saya tahu pada saat ini, brother. Jadi biasanya tim Crosser Makassar membuat vlog di jalur itu dia hanya membawa alat cuman sedikit kalau dia ngevlog saja. Tapi kalau dia membuat video dokumentasi eventnya orang, kita bawa alat banyak dari sebelumnya, brother. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Yang pertama dari Arwan_Setiawan88. Di mana beli stand GoPro yang kayak di helm yang sering dipakai? Yang saya pakai di helm. Tempat belinya banyak, brother. Di toko aksesoris kamera. Di Makassar pun ada. Oke, kita lanjut. Gilar_. Pakai GoPro di helm selalu lepas dan jatuh. Yang jatuh mungkin mountingnya. Contoh kayak begini. Ini lemnya sudah kebuka, brother. Biasanya kalau saya pasang pribadi, saya bakar dulu pakai korek api, terus dilengketkan. Dan kalau misalnya kalian masih ragu dengan itu, brother, kalian bisa tambah lem. Oke, next. Farzet DNY. GoPro mati. Nah, waktu tahun 2016, kalian pernah lihat video yang waktu saya pakai kaca spion. Sebenarnya guna spion itu adalah untuk melihat GoPro menyala atau tidak. Karena di situ saya baru pertama adaptasi ngevlog di adventure, maksudnya di jalur, biasanya di aspal. Dan di aspal itu konsentrasinya jauh lebih berbeda dibandingkan kita adventure, brother. Karena di adventure itu sangat butuh konsentrasi penuh. Medan yang sangat luar biasa, biasanya speed dan banyak kerintangan yang kita lalui. Jadi kita fokus ke jalannya. Nah, cara untuk melihat GoPro merekam atau tidak, itu kita bisa melihat dari spion. Makanya kemarin waktu pertama awal saya main di dunia adventure, saya juga seperti kalian. Saya tidak tahu GoPro menyala atau tidak, karena saya harus diam di tempat, terus saya buka helm melihat nyala atau tidak. Jadi pasanglah spion motor kalian sampai Anda kebiasaan dengar suara GoPro itu, dengar sendiri. Jadi semua GoPro itu ada suaranya, brother. Tipsnya yang untuk bagi vlogger pemula yang sering bertanya pakai GoPro apa, ini GoPro Hero 5, brother. Nah, itu dia. Itu ada bunyi 2 kali. Nah, itu kalian harus tahu dan harus hafal. Jadi pada saat kalian ingin menekan, kalian harus undur gas untuk dengar suara audio dari GoPro ini. Kan dia di depan atau di samping telinga. Kalau 2 kali itu artinya ngeplay, memulai videonya. Nah, pada saat kita untuk pause videonya, itu akan bunyi 5 kali, brother. Jadi kalian harus tahu itu. Ini ada soundtrack_official. Kendalanya pada saat dia nge-vlog itu kameranya sering lowbat. Sama, brother. Saya juga sering lowbat. Kalau GoPro baru itu bisa tahan sekitar 2 jam paling lama. Jadi cara mengakalin untuk GoPro-nya tidak lowbat, kita harus tahu pada saat di jalur-jalur ekstrim itu kita baru nyalakan GoPro-nya, brother. Jadi kalau kita dapat jalur-jalur fun atau jalur-jalur lurus yang tidak ada tantangannya, GoPro-nya matikan. Dia akan bunyi beep 5 kali. Jadi baterai GoPro kalian bisa tahan sampai sore. Dan pada saat editing nanti kalian akan memilih kembali momen-momen yang paling penting itu kita masukkan, dan momen yang tidak penting kita buang. Jadi cara cut video kita harus tega, ndak tega, brother. Jadi tega ndak tega dalam artian pada saat teman yang masuk tapi frame-nya ndak bagus, kita cut. Oke, kita lanjut ke Ragil_Rizky. Ngedit video. Jadi saya rasa kalau untuk ngedit video, semua permasalahan vlogger ada di situ, brother. Kalau kalian mau ingin pintar ngedit video, kalian harus lihat di YouTube tutorial cara mengedit video atau tutorial dasar mengedit video. Di situ banyak, brother. Kalian bisa belajar lewat situ. Kalian belajar dasar-dasarnya dan kalian kembangkan cara-caranya itu. Om, udah punya laptop, bisa pakai handphone. Ada aplikasi khusus untuk handphone, tapi handphone khusus yang untuk handphone yang spek tinggi. Sebenarnya yang pertama yang harus kita beli PC atau laptop yang sudah RAM-nya ada 8 GB. Terus kita beli kamera. Kalau misalnya kalian mau beli yang murah, kalian bisa beli yang second. Itu GoPro Hero 3 atau Hero 4 mungkin sekarang kisaran 1,5
800 sampai 1 jutaan. Dan baterainya kalian bisa beli di Bukalapak, dan itu baterainya bisa beli banyak brother. Jadi kita bisa bawa 4. Jadi kalau lowbat 1 masih bisa pakai baterai lain. Oke, kita lanjut lagi. Muhammad Artono, kurang fokus karena lapar. Ya makan brother. Ninja 250 RC Makassar, ngevlog bareng Ninja 250 RC Makassar lagi min. Oke, siap. Endo 50 RC Makassar. Nanti kita ngevlog bareng lagi pada saat punya waktu kosong dan pada saat Makassar sudah aman. Karena saat ini Makassar sudah termasuk zona merah dan kita harus safety brother. Seperti inilah kita harus bikin kegiatan dalam rumah. Dan untuk kalian yang masih di rumah aja, kalian bisa menikmati dan kalian bisa belajar untuk memakai GoPro atau memahami GoPro kalian. Oke, next kita lanjut. Wirasman _ Ainul. Kendalanya nanti ketahuan kemana, karena di kantor izin ke tempat lain. Bilang saja brother, kalau ini videonya berapa bulan yang lalu. Ahmad Fatah, jadi dia tidak punya kamera. Kalian bisa pakai kamera handphone brother, itu solusinya. Adnan R, bingung edit videonya bro. Edit video bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, bisa pakai PC. Jadi kalian harus utamakan senjata Anda di rumah untuk penyelesaian, terus alat perangnya brother, seperti GoPro, kamera, DSLR, dan lain-lain. Kalau kalian belum punya laptop dan PC, edit pakai handphone. Lihat di YouTube, sudah banyak tuh aplikasi edit video pakai handphone. Kalau misalnya bingung editnya, kalian bisa lihat tutorial cara mengedit video. Ditol _ Macina. Biasa kalau kena lumpur, suka lupa bersihkan lensanya. Pos tangan atau Glock. Itu Alpinstar yang saya pakai. Dalamannya itu dia bludru. Jadi kalau pada saat dia basah atau kena air, yang jelas bukan kena lumpur, dia menyerap brother lebih cepat. Jadi saya bisa lap pakai tangan. Atau pada saat kita mau rekor, kita bisa lap dulu terus rekor. Karena kalau action cam-nya itu kotor, itu bisa tidak fokus atau kurang tajam. Ngelap pakai tangan atau kos tangan, makanya pakai kos tangan brother. Tapi yang bludru dalamnya itu bisa untuk mengantisipasi. Dan pada saat kalian istirahat, yang pertama Anda lakukan, cari kain bersih, bersihkan semua gearnya. Oke, kita lanjut. Yudianto _ HM. Tips untuk vlog pemula di jalur om dan action cam-nya yang murah namun sudah lumayan mendukung. Itu dia brother, GoPro Hero 3 4 tapi yang black, yang nggak pakai layar. Karena kalau pakai layar tidak bisa pakai double baterai. Ini baterainya di double. Ini Hero 4 black. GoPro-nya lama lowbat. Murah meriah Hero 4. Kenapa saya sarankan pakai action cam GoPro? Karena gambarnya jauh lebih berbeda dengan action cam lainnya. Saya sudah coba semuanya brother. Moh _ Reski. Sudah dikasih kencang, setelan dudukan action cam, ujung-ujungnya dapat gundukan, tak tunduk sendiri min. Itu alasannya saya pakai kayak begini. Dan di helm itu ini dari samping. Karena kalau kita pakai bracket terlalu banyak di depan, itu biasa nunduk sendiri. Karena dia terlalu panjang dan terlalu banyak baut-bautnya yang nyambung di bracket GoPro ini. Dulunya saya taruh di samping, bisa, tapi cukup membahayakan karena biasa tersangkut di ranting-ranting pohon. Mending kalian taruh di depan helm. Dan kalian juga bisa lihat pada saat dia nunduk, pasti mata kalian bisa lihat ke bawah. Sukman _ 303. Nggak direkam, gampang, balik. Jadi pada saat kalian jalan, rekam, dan kalian ngobrol. Ngobrol maksudnya kalian ceritakan apa yang Anda rasakan pada saat adventure dan kesan-kesan melihat view yang Anda lewati dan jalurnya bagaimana, entah seru atau apa, entah bagaimana. Karena tiap jalur itu pasti berbeda-beda brother, atau cerita-cerita tersendiri untuk kalian abadikan. Oke, kita lanjut. Henry _ 182. Kasih tutorial om cara vlog di jalur. Saya tidak bisa kasih tutorial cara vlog di jalur. Saya hanya bisa kasih tahu caranya untuk dasar-dasar pasang kamera di helm. Seperti itu tadi saya sudah jelaskan pakai mounting GoPro yang seperti ini. Kita lanjut. Muhammad Reza, pas udah mau start masih atur-atur posisi kamera. Nah, itulah para vlogger-vlogger yang punya banyak bawaan barang-barang yang berharga brother. Jadi dia agak ribet di jalur. Jadi teman-teman sudah jalan, kita masih prepare untuk style action cam. Jadi ngevlog itu sebenarnya tidak gampang brother. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, itu sangat gampang untuk kalian. Andi X-Friend 09. Hujan tidak bisa keluarin kamera.
Ya, kalau kamera DSLR mungkin tidak. Tapi kalau kamera action cam itu memang diperuntukkan untuk di air. Jadi tidak apa-apa untuk kalau hujan. Oke, ini dia rider andalan Pinrang. Imelda Putri Akbar. Takut okots kalau bicara. Kenapa kalau okot? Sebenarnya bukan hal yang ditakuti sis Imelda Putri. Itu hal biasa karena biasa kita tidak sadar kadang-kadang kita okot. Jadi bikin saja, tidak usah peduli takut okot atau apa, takut dibilang-bilangin di YouTube dan di komen okot dan lain-lain. Nah, terserah mereka. Yang penting kalian bisa bikin dan pasti lama-kelamaan kalian sudah biasa berbicara di depan kamera dan bisa menjadi baik, brother. Oke, kita lanjut. Mita 3. Mengatur pengeluaran baterai kamera. Itu dia, brother, dari tadi saya jelaskan. Kalian hanya merekam momen-momen yang penting. Contohnya, pada saat kalian mulai jalan dan kalian masih di aspal, mungkin bisa nyalakan sekitar 1 menit. Terus kalian matikan. Masuk di jalur, kalau menurut kalian jalur itu ekstrim, nyalakan. Itu bisa tahan sampai sore. Setelah kalian lewat jalur ekstrim tadi, matikan kembali. Itu cara yang paling ampuh untuk irit baterai di jalur. Opsi kedua, bawa power bank. Karena GoPro bisa dicas lewat power bank, brother. Editor _kampung 01. Baterai habis, bosku. Itu sudah saya jelaskan tadi. Sama, kalian harus mengambil momen-momen yang penting-penting saja. Uyung 07. Nggak tahu ngedit, belajar. Muhresa 178. Kamera kena lumpur, dilap. Saya pintar ngedit karena dipaksa untuk pintar. Karena pada dasarnya dulu saya suka merekam hal-hal yang menurut saya bagus dan lucu. Karena momen-momen itu kita bisa simpan menjadi kenangan untuk di hari tua nanti yang kita bisa perlihatkan kepada teman-teman atau anak-anak nanti, brother. Tapi rekam seadanya, pakai kamera handphone, pakai kamera apa dan lain-lain. Itu filenya di dalam hard disk 2 tera penuh dan saya tidak mungkin bayar editor untuk mengedit video sebanyak itu. Mau tidak mau, saya harus beli pertama laptop dan kedua belajar sampai bisa. Memang lama belajarnya karena kita bertanya sana sini sambil nonton tutorial di YouTube dan sampai ketemu dengan master videographer yang profesional. Itu saya lama ikut dengan dia dan akhirnya saya bisa mengedit video yang biasa-biasa saja sekarang ini. Tempat penyimpanan yang paling bagus adalah di YouTube. Oke, brother, jadi saya mau kasih lihat kepada kalian alat-alat apa yang paling penting kalian bawa pada saat ngevlog di jalur. GoPro Hero 4 itu super view-nya. Itu super view yang kameranya wide, brother. Jadi setir, stang atau setir, tangan, spotboard depan dan kondisi apa yang terjadi di depan dan langitnya itu semua dapat. Kalau Hero 5 super view-nya tidak terlalu wide dibandingkan Hero 4 dan Hero 4 itu gear pendukungnya cukup murah, brother. Ini dia. Ini converter audio, kita colok ke sini dan kita pakai ini sambungan mic. Jadi ini sambungan mic kita colok ke helm. Ini yang kalian wajib beli, yang paling sangat recommended. Murah dan keren. Hero 5 punya kelebihan itu dia punya ada stabilizer. Jadi dia tidak terlalu sek. Maksudnya tidak terlalu sek, tidak terlalu goyang, brother. Tapi kalian tidak perlu khawatir dengan goyangnya kamera pada saat kalian riding karena itu saya rasa cukup mengasihkan dan kalau kita menonton itu cukup menegangkan. Tapi sebaiknya jangan terlalu goyang. Dan GoPro Hero 5 ini sangat cukup untuk saya pakai. Makanya saya belum upgrade karena hampir sama lah 5, 6, 7, 8. Cuma 8 ya sangat luar biasa moodnya, brother. Karena dia punya stabilizer yang sangat sempurna. Oke, dan ini dia converter Hero 5. Kenapa saya sarankan kalian pakai Hero 4 untuk bagi pemula? Karena Hero 5 ini converternya harus pakai ini dan harganya ini 1 jutaan lebih untuk dicolok ke sini dan dicolok pakai mic yang biasa digantung di baju. Kita lipat ke dalam helm. Jeleknya itu ini sering goyang. Jadi biasanya audionya tidak masuk. Ini untuk yang kalian kalau sudah menguasai teknik-teknik pengambilan gambar, kalian bisa coba-coba pakai ini. Tapi belajar dulu lah dari hal-hal yang kecil atau yang murah-murah meriah. Montin kalian harus beli banyak. Maksudnya montin banyaknya itu yang kayak begini. Ini bisa ditempel di mana-mana. Mau ditempel di belakang, depan, di arm, di mesin, di upside down, apa dan lain-lain. Ini yang saya maksud. Kalian harus beli GoPro Hero 4 dan beli baterainya sebanyak-banyaknya. Jadi karena kalau kalian main 4 hari atau 5 hari, kalian punya stok banyak. Tapi jangan lupa kalian beli juga chargernya. Jadi pada saat charger nanti baterainya bisa terisi sekaligus.
adalah tripod mini. Ini tripod yang paling sangat membantu. Tapi pasangannya ini bisa DSLR, bisa GoPro. GoPro hanya bisa digunakan di helm. Kalau kalian pegang, itu gambarnya sangat sek. Itu tidak enak dilihat. Kenapa? Kalau pada saat di helm, gambarnya tidak terlalu sek. Karena dia stabilisernya, leher jadi stabilisernya. Jadi leher ke bawah itu pasti bakalan sek. Kalau kalian taruh di badan, pasti goyangannya bakalan kacau. Kalau kalian pakai yang Hero 4. Terus lensa. Kita masuk ke DSLR. Dulunya saya sering pakai iPhone 6 untuk merekam pada saat kita turun dari motor. Jadi GoPro-nya itu tidak pernah lepas dari helm. Tapi sekarang ini saya sudah tidak pakai handphone. Saya pakai Canon EOS M3. Jadi ini kamera cukup kecil. Ini lensanya. Dan ini saya akalin pakai talitis ini untuk mic. Jadi mic-nya sekecil ini, brother, sebenarnya. Dan saya pakai lensa tele. Ini 55-250. Ini gunanya untuk candid teman dari jarak jauh. Dan semua ini bisa masuk dalam tas. Seperti flash 580 X2, X2 Canon. Ini saya jarang bawa, ini kecuali kita foto pada saat mau start. Trigger ada 3, brother. Ini yang sering dipakai oleh admin Crosser Makassar merekam. Yang terekam sekarang itu adalah 70D. Ini Climax video, tapi ini gunanya hanya bumper video, brother. Pemanis video adalah drone. Kenapa saya beli drone DJI Mavic Air? Karena ini drone yang paling terkecil. Tapi kelemahannya itu dia cuma bisa terbang sejauh 500 meter. Tapi saya tidak membutuhkan terbang jauh-jauh karena kita bukan main pesawat-pesawat. Ini khusus kita main ambil gambar. Saya rasa 500 meter sangat cukup untuk saya, brother. Dan satu lagi, untuk memori GoPro kalian harus pakai SanDisk. Tapi yang warna merah abu-abu. Ini 64 GB. Kenapa saya sarankan pakai SanDisk yang warna merah? Karena ini, tapi yang ori, jangan kalian beli yang palsunya. Karena sebenarnya inti dari semua video itu yang paling harus terjaga adalah memori. Jadi kalian harus beli memori ori dan Mbps-nya itu harus tinggi. Oke, sepertinya saya sudah jelaskan semua, brother. Itu tips dan cara-caranya agar kalian bisa gampang ngevlog di jalur. Agar para crosser yang ada di Sulawesi rame di YouTube. Kalian coba bikin video dan share di YouTube. Jangan peduli dengan omongan orang lain sampai orang lain bilang hasilnya bagus, karyanya keren. Tapi share sambil belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita semua diberi kesehatan dan kita terhindar dari virus-virus corona, brother. Jadi buat kalian sebaiknya kurang-kurangilah untuk main di luar untuk saat ini sampai virus corona ini sudah aman baru kita bisa keluar. Jadi ini untuk mengurangi tertularnya virus corona. Oke, brother. Masih ada, brother. Jadi untuk teman-teman, kalau kalian mau ingin kaos Crosser Makassar, kalian bisa membelinya di Bukalapak. Oke, semoga kalian suka video ini. Bye. Salam Crosser Makassar.